Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Ayo Bertobat. Adik-adik yang baik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu memberikan kami sukacita, yang selalu memberikan kami kesehatan dan kehidupan. Hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Hadirlah Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami, untuk dapat mendengar, mengerti, terlebih dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah anak-anak sekolah minggu juga untuk selalu taat dan selalu cinta dan mengikuti Tuhan di sepanjang hidupnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Musik. Tolonglah aku mengatakan ya.
Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Adik-adik semua lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jehovah Sipar Mahanau. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Yakobus 1 ayat 12. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mesti memuji Tuhan. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati, telinga, juga Alkitabnya. Kita akan bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Musik. Halo adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Doa Inang, semoga adik-adik semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, terlebih kepada adik-adik sekolah minggu yang selalu setia untuk mengikuti Engkau dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dan firman kebenaran firman Tuhan yang akan sampai ke tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab adik-adik kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Yeremia 26 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inang akan baca isi kebenaran firman Tuhan buat adik-adik semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamnya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Alkitab kita hari ini tentang Yeremia. Dia adalah utusan Allah yang disuruh untuk menyampaikan perintah Allah agar umat Israel bertobat. Tugas Yeremia di sini tidak gampang adik-adik, karena tugas yang dia lakukan itu adalah perintah Tuhan. Pasti yang namanya perintah Tuhan atau firman Tuhan, pasti ada yang mau mendengarkannya, tetapi sebaliknya pasti ada yang menolaknya. Ada yang mengkritik, bahkan nyawanya diancam pada saat itu. Dia mau dibunuh oleh pemuka-pemuka orang Israel.
Tetapi di sini adik-adik, Yeremia tidak takut akan ancaman mereka. Dia tidak takut dengan kritikan-kritikan. Dia adalah seorang pemberani. Dia berani melawan segala bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di Israel. Dia tetap menyampaikan suara Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Walaupun dia diancam akan dibunuh, dia tahu bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai, menjaga, dan melindunginya. Jadi apabila mereka tidak bertobat di sini adik-adik, mereka akan dihukum. Dan hukuman dari Tuhan tidak dapat dihindari. Itu sebabnya dikatakan di ayat 13 di sini, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamnya atas kamu. Adik-adik tahu tidak mengapa Tuhan mau menghukum orang Israel? Itu karena perbuatan mereka, karena tingkah laku mereka. Mereka hidup dengan sesuka hati mereka. Mereka hidup tidak lagi mencerminkan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak Allah. Padahal orang Israel itu sangat disayangi dan dicintai Tuhan, mulai dari nenek moyang mereka sampai kepada keturunannya. Tuhan cinta, Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan selalu memperhatikan mereka, menjaga mereka siang dan malam, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Makanya orang Israel disebut umat pilihan Tuhan. Jadi karena umat pilihan Tuhan, Tuhan menginginkan mereka, merindukan mereka agar betul-betul dapat menjadi teladan, menjadi berkat bagi bangsa lain. Bukan menjadi orang jahat, tetapi menjadi orang baik. Sebab Tuhan sangat baik kepada mereka. Makanya Yeremia mengatakan kepada mereka, satu-satunya jalan untuk menghindari atau membatalkan hukuman dari Tuhan adalah pertobatan. Mereka harus mau berubah adik-adik. Mereka harus mau merubah kelakuannya dan meninggalkan semua perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan mereka harus kembali seperti dulu, mengikuti ajaran dan perintah Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan cerita Alkitab ini kepada kita pada hari ini? Dengar ya adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang bisa selalu menuruti perintah Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Jangan suka kepada si jahat. Jangan nakal. Jangan suka mengganggu teman. Rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin mengerjakan PR-nya, PR sekolah, suka menolong, turuti nasihat guru, turuti nasihat orang tua, terlebih firman Tuhan atau perintah Tuhan. Sebab semua yang kita miliki adik-adik itu berasal dari Tuhan. Kita hidup karena Tuhan, kita punya napas karena Tuhan, kita punya keluarga karena Tuhan, kita bisa belajar juga karena Tuhan, kita bisa makan juga karena Tuhan, kita bisa sekolah juga karena Tuhan, kita sehat juga, itu juga karena Tuhan. Sebab Tuhan sangat sayang kepada kita semua, termasuk kepada adik-adik dan keluarga adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus mau ditegur dan dinasihati.
Kalau adik-adik salah perbuatannya, nakal, suka mengganggu teman, adik-adik harus mau ditegur. Adik-adik harus mau berubah. Kalau kita ditegur atau dinasihati oleh guru atau orang tua kita, kita tidak boleh melawan. Ingat itu adik-adik. Kita harus mau mendengarkan segala nasihatnya, segala ajarannya. Sebab kalau kita ditegur dan dinasihati, bukan berarti mereka marah kepada kita, tetapi karena mereka sangat sayang dan mencintai adik-adik sekalian. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan sangat merindukan adik-adik supaya menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang patuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah harapan firman Tuhan ini kepada adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan menasihati kami agar kami tetap selalu baik dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kami Tuhan jauh dari perintah Tuhan, ingatkan kami supaya kami mau merubah segala kelakuan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati adik-adik kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Lindungi dan jagai mereka, sehatkan badan dan tubuh mereka, sehatkan juga keluarga mereka. Berkati segala studi mereka dan juga tugas-tugas mereka di sekolah. Ampunkanlah kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa kami pada hari ini yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Berubah. Musik. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!